Kita semua berharap agar pandemi segera kita tinggalkan. Berharap bahwa 2022 akan menandai akhir dari COVID-19. Kita semua optimis, walaupun Omikron tengah mengintai di tikungan. Tapi kawan, penting untuk kita sadari bahwa masa depan kita tidak didikte oleh keberadaan virus di sekitar kita, melainkan oleh respon kita atas segala perubahan yang terjadi di sekitar kita yang itu dipicu oleh kehadiran virus itu. Sadari bahwa masa depan kita hanyalah konsekuensi dari pilihan aksi yang kita putuskan hari ini dan pada masa lalu. Maka jika Anda ingin menerawang ke depan, melihat apakah Anda akan berakhir sebagai pemenang atau pecundang di dunia pasca pandemi nanti, maka lihatlah pilihan-pilihan aksi yang Anda buat semasa pandemi ini. Jadi, seperti apa masa depan bisnis Anda? Yuk, kita cari tahu. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, kita semua panik. Kehidupan di-pause, ekonomi berhenti berputar. Sebagian bisnis jadi winners, sebagian lagi jadi losers. Mereka yang memproduksi dan menjual barang-barang yang esensial serta memiliki saluran distribusi digital yang baik diuntungkan oleh keadaan. Produk mereka diserbu oleh masyarakat. Namun bagi bisnis yang masuk kategori losers, keadaannya terbalik. Pasar mereka hilang seketika. Permintaan turun hingga sama sekali nggak ada. Bahkan ketika ada, batasan dan aturan pemerintah menjauhkan mereka dari pelanggan. Kita memasuki masa kegelapan. Dan saat itulah kita diuji. Bagaimana kita merespon situasi yang penuh ketidakpastian itu? Ketika terancam, manusia secara naluriah merespon dengan dua pola, yaitu flight or fight, lari atau melawan. Maka ketika pandemi masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan ekonomi negeri ini, kita pun merespon dengan dua model itu. Saya menyebutnya dengan survival mode dan innovation mode. Survival mode adalah ketika kita memilih untuk sekedar bertahan hidup, menunggu pandemi berakhir sebelum mengambil aksi bisnis yang signifikan. Mantra yang selalu dikumandangkan di mode ini adalah efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Sementara innovation mode adalah ketika Anda menyadari bahwa walaupun pandemi menghadirkan begitu banyak keterbatasan, Anda meyakini bahwa surviving is not enough. Surviving tidak menjamin survival. Anda perlu mengambil langkah offense, bukan defense. Anda percaya bahwa di balik setiap krisis ada peluang yang terbuka, dan Anda ingin menangkap peluang itu. Hasil terbaik dari survival mode adalah survive, selamat. Sementara hasil terbaik dari innovation mode adalah pertumbuhan bisnis. Di saat yang sama, menggulung para pesaing dalam satu hentakan. Selama pandemi, semua bisnis harus beradaptasi. Bahkan para winners juga tidak luput dari keharusan bertransformasi. Perusahaan penyedia kebutuhan esensial yang kebanjiran permintaan harus berinovasi dalam sistem rantai pasoknya untuk memastikan bahwa barang selalu tersedia. Juga mereka harus mengubah saluran distribusinya agar produk mereka bisa sampai ke tangan pelanggan. Bagi bisnis yang kurang beruntung, mereka yang masuk dalam kategori losers, tentu saja tantangannya jauh lebih berat. Mereka harus bisa mengakali permintaan yang tiba-tiba menghilang. Dalam situasi ini ada 3 area transformasi yang bisa digarap. Pertama, mengubah penawaran. Contohnya banyak rumah sakit menawarkan layanan telemedicine di saat masyarakat pada takut datang ke rumah sakit. Yang kedua, menyasar pelanggan yang berbeda. Contohnya para supplier bahan baku untuk restoran seperti sayur box misalnya, cepat mengalihkan target pasarnya dari restoran yang permintaannya seketika menghilang ke pelanggan rumahan yang permintaannya justru meningkat. Yang ketiga, menggunakan saluran yang berbeda untuk menjangkau pelanggan. Contohnya perusahaan asuransi yang menyediakan layanan e-claim, di mana pemegang polis dapat mengajukan klaim secara full online tanpa tatap muka dan mudah. Sayangnya ada juga bisnis yang tetap saja nggak bisa menggunakan 3 strategi transformasi tersebut. Contohnya sahabat saya misalnya, ya Mas Ihsan, itu pengusaha travel umroh yang sukses. Terpaksa menghentikan semua operasinya dan memulai bisnis baru di masa pandemi. Menjadi event organizer event online untuk perusahaan besar. Riset McKinsey menemukan bahwa selama pandemi, 75% pelanggan mencoba perilaku belanja yang baru. Di antaranya 40% mencoba metode belanja yang baru.
35%-nya mencoba merek yang baru, dan seterusnya. Menariknya lagi, 73 hingga 80% dari mereka berniat untuk meneruskan perilaku barunya setelah pandemi. Temuan ini merupakan peluang dan juga ancaman bagi para pelaku bisnis. Peluang karena inilah kesempatan emas bagi pemilik bisnis untuk mencuri pelanggan milik pesaing. Jika Anda mampu memberikan nilai lebih pada pelanggan dibandingkan pesaing Anda, maka Anda punya 75% peluang untuk membuat pelanggan pesaing Anda membelot ke Anda. Ancaman, ya ketika Anda tidak cepat beradaptasi mengubah penawaran nilai Anda pada pelanggan Anda, ya 75% peluangnya pelanggan Anda itu akan pindah ke pesaing Anda. Inilah masa di mana perusahaan dan tentu saja para eksekutif dan karyawan yang bekerja di dalamnya dituntut untuk menjadi agile, lincah dalam mengantisipasi risiko dan menangkap peluang yang muncul tiba-tiba di pasar. Mereka yang merespon pandemi dengan mode innovation akan mampu bergerak lebih lincah, sementara mereka yang merespon dengan mode survival, ya, 3 dari 4 eksekutif perusahaan percaya bahwa pandemi membuka peluang pertumbuhan bisnis. Dan ini berlaku pada industri yang beragam, dengan perbedaan sedikit dalam persentasenya. 90% dari para eksekutif itu juga meyakini bahwa pandemi akan mengubah cara mereka menjalankan bisnis selama 5 tahun ke depan. 85% eksekutif khawatir bahwa pandemi akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Artinya, produk atau layanan Anda saat ini bisa jadi sudah tidak lagi relevan di mata pelanggan Anda. Perubahan-perubahan ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi ancaman. Sayangnya, hanya 21% eksekutif yang merasa memiliki keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk menangkap peluang-peluang itu. 2/3 dari mereka bahkan merasa bekerja di tengah pandemi ini merupakan tantangan yang paling berat dalam karir mereka. Selama pandemi ini, adopsi teknologi digital terakselerasi dengan sangat cepat. Di negara-negara Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, adopsi teknologi digital yang terkait dengan interaksi pelanggan maju 4 tahun lebih cepat dari prediksi awal. Sementara adopsi teknologi digital terkait penawaran produk maju lebih dari 10 tahun dari prediksi. Saat ini kita melihat di mana-mana ya orang sudah menggunakan teknologi digital, dari membeli kebutuhan sehari-hari hingga berobat ke dokter. Di perusahaan pun demikian. Banyak perusahaan yang meningkatkan belanja IT-nya secara signifikan. Walau saya melihat di banyak perusahaan adopsi digitalnya masih pada taraf permukaan. Misalnya, perusahaan menyewa layanan Microsoft 365 untuk semua karyawannya. Tujuannya adalah agar bisa meningkatkan kolaborasi kerja jarak jauh di tengah pandemi. Boro-boro kolaborasi, aplikasi keren itu cuma dipakai untuk ngetik buat spreadsheets atau presentasi yang berdiri sendiri, nggak terkoneksi dengan timnya. Nge-save-nya pun masih di hard disk. Microsoft Teams yang seharusnya bisa jadi media kolaborasi yang efektif cuma dipakai layaknya Messenger aja. Nggak beda dengan WhatsApp. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang menerapkan remote working, working from home atau from anywhere. Dan kini dengan semakin membaiknya kondisi hybrid working, aplikasi video conferencing sudah jadi makanan kita sehari-hari. Sayangnya, walaupun sudah pakai teknologi digital, cara kerjanya masih analog. Pada dasarnya kita hanya memindahkan pola kerja yang lama ke Zoom. Hari-hari kita selalu dipenuhi dengan Zoom meeting, double Zoom meeting bahkan. Meeting online dilakukan hingga berjam-jam lamanya, melibatkan banyak orang yang tidak semuanya perlu dilibatkan sebenarnya. Koordinasi dan pembagian tugas serta pelaporan harus dilakukan secara verbal langsung ke yang bersangkutan melalui online meeting. Karena itulah yang biasanya mereka lakukan di masa sebelum pandemi. Semua atasan dengan mudahnya men-setup online meeting. Nggak kenal waktu, nggak peduli kondisi anggota timnya seperti apa. Dan akhirnya kesibukan kita meningkat drastis. Tapi produktivitas kerja kita justru bergerak turun. Kecepatan adopsi digital di perusahaan-perusahaan itu tidak selalu diimbangi dengan kecepatan karyawannya dalam mengadopsi cara kerja digital. Apa yang terjadi di awal tahun 2020 mengejutkan setiap orang, setiap bisnis. Maka wajar jika banyak pelaku bisnis yang shock dan membeku. Insting mendikte mereka untuk fokus pada bertahan hidup, surviving. Dan kini sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemi. Seharusnya kita sudah bisa lebih paham situasi dan mulai bergerak maju serta menangkap berbagai peluang yang muncul. Sebagian perusahaan sudah melakukan itu. Banyak produk-produk dan layanan baru yang lahir karena pandemi.
Banyak pasar-pasar baru yang terbuka karena inovasi yang tercipta saat pandemi. Tahukah Anda bahwa data menunjukkan perusahaan yang berinvestasi pada inovasi di saat krisis mengungguli kinerja rata-rata perusahaan di daftar S&P 500 sebesar 10% di saat krisis terjadi. Dan bagaimana ketika krisis sudah berakhir? Mereka ternyata mampu mengungguli kinerja pesaingnya hingga 30%. Sayangnya, banyak perusahaan yang memutuskan untuk asal survive di masa pandemi. Dan mereka sepertinya ya benar bisa survive, setidaknya untuk saat ini. Tapi apakah mereka benar berada dalam kondisi aman? Kalau Anda tanya saya, maka jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena perusahaan pesaing yang memilih untuk bergerak dengan innovation mode selama pandemi akan memiliki otot bisnis yang lebih kuat, sistem operasi yang lebih lean, pergerakan yang lebih lincah, dan radar yang lebih tajam. Semua itu tertempa saat mereka berjuang dan bereksperimentasi di tengah pandemi. Bisa jadi mereka rugi karena tidak semua eksperimentasi mereka membuahkan hasil pada bisnis mereka saat ini. Tapi secara organisasi, mereka berada dalam kondisi terbaiknya. Perusahaan yang asal survive tidak akan mampu bersaing dengan mereka di masa depan. Mereka sudah tertinggal jauh dari sisi kapabilitas SDM, agilitas sistem, dan adopsi teknologi. Mungkin saat ini jika dilihat dari aspek finansial, sepertinya tidak terlihat ada perbedaan antara perusahaan survivor dan perusahaan innovator. Tapi tunggu aja dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Market share perusahaan survivor akan tergerus oleh para inovator. Pelanggan-pelanggan mereka akan mulai membelot ke perusahaan inovator. Dan pimpinan perusahaan mereka akan berkata, "Kenapa kinerja perusahaanku terus bergerak turun? Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan aku berhasil membawa perusahaanku selamat dari krisis." Dan saat itu saya akan jawab, masalahnya bukan pada apa yang Anda lakukan, tapi apa yang Anda tidak lakukan. Tentu saja saat ini pandemi belum berakhir. Itu artinya Anda masih punya kesempatan. Kesempatan untuk memilih mode inovasi daripada sekedar survive. Untuk membuka mata dan telinga Anda lebar-lebar. Memahami pergeseran ekspektasi pelanggan Anda. Untuk mengubah pola dan cara bekerja Anda. Untuk mengadopsi teknologi digital melampaui sekedar gaya-gayaan. Dan untuk menangkap peluang-peluang baru, menciptakan produk atau layanan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan pelanggan Anda yang baru. Untuk melakukannya, Anda nggak perlu bingung. Cukup lihat perusahaan-perusahaan lain yang sudah lebih dahulu melakukannya selama pandemi. Belajarlah dari kesuksesan dan kegagalan mereka. Lalu mulailah bereksperimentasi. Pelajari hasilnya. Lakukan iterasi. Putar terus siklus itu hingga Anda dapatkan hasil yang terbaik. Kunci keberhasilan Anda ada pada kerendahan hati dan keberanian melangkah keluar dari zona nyaman. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda belum menjadi yang terbaik. Bahwa banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki dalam organisasi Anda. Keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Untuk salah, untuk gagal, untuk mengeksplorasi dunia baru yang penuh ketidakpastian. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekelompok senior eksekutif dari Daimler, perusahaan mobil ternama Jerman, terbang ke San Francisco, Amerika Serikat untuk mencari ide inovasi. Mereka punya satu kekhawatiran. Pada saat itu, merek mobil andalan mereka, yaitu Mercedes-Benz, telah sangat berasosiasi dengan generasi baby boomer. Mereka khawatir Mercedes nggak bisa connect dengan generasi baru saat ini. Mereka berharap bisa dapat wejangan inovasi dari para ahli di lembah silikon terkait produk mobil yang diinginkan anak muda di Amerika. Dan ternyata, apa yang mereka temukan di sana sama sekali jauh dari bayangan. Pertemuan dengan pakar inovasi dilakukan di sebuah hotel di jantung kota San Francisco. Dev Patnaik, seorang konsultan inovasi yang memfasilitasi workshop saat itu, membuka dengan menjelaskan tentang pentingnya empati dalam proses menemukan inovasi. Gak lama kemudian, Dev berkata pada seluruh pesertanya, "Anda jauh-jauh dari Jerman datang ke sini karena ingin lebih mengenal generasi muda Amerika, kan?
Dev kemudian mempersilahkan 10 pemuda-pemudi Amerika yang jadi target pasar Daimler untuk masuk ke dalam ruangan. Silahkan, kenalilah mereka. Begitu, kata Dev. Selama setengah jam, setiap peserta dipasangkan dengan seorang anak muda. Percakapan pun dimulai. Tujuannya, para senior eksekutif itu harus bisa benar-benar mengenali pasangannya. Bagaimana mereka menjalani hidupnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan. Para senior eksekutif terkaget-kaget karena apa yang mereka temukan dalam obrolan itu nggak sesuai dengan bayangan mereka selama ini. Bahkan banyak dari anak muda yang ditemui tidak ingin punya mobil, walaupun mereka sebenarnya mampu membeli mobil mewah. Hingga saat itu, hampir semua orang yang pernah ditemui oleh para eksekutif itu suka beli mobil. Selesai aktivitas itu, Dev memberikan uang $50 pada masing-masing senior eksekutif. Mereka diberi waktu 2 jam untuk membeli hadiah untuk anak muda yang jadi pasangan percakapannya tadi. Nah, setelah 2 jam, mereka pun kembali. Ada yang beli souvenir khas San Francisco. Ada juga yang membeli buku kewirausahaan dan menyelipkan sisa uang kembaliannya di buku itu. Mereka kemudian diminta untuk memberikan hadiahnya langsung pada yang bersangkutan dan melihat bagaimana reaksinya. Sebuah hadiah yang kita berikan pada seseorang mencerminkan siapa kita dan apa persepsi kita pada orang itu. Sebuah souvenir khas San Francisco. Apa menariknya itu untuk warga San Francisco? Itu tanda bahwa si senior eksekutif itu masih fokus pada dirinya sendiri. Dia sama sekali nggak mengenali pasangan percakapannya. Sementara si pemuda yang menerima buku kewirausahaan sangat terharu menerimanya. Ternyata dalam percakapan mereka, si senior eksekutif menangkap keinginan mendalam dari pemuda tadi untuk menjadi seorang wirausahawan. Hanya saja dia nggak tahu harus mulai dari mana. Dan dia juga masih kesulitan dalam mengumpulkan modal. Buku yang dihadiahkan itu adalah wujud kepedulian sang senior eksekutif. Nilai uang yang diselipkan di buku itu memang nggak seberapa. Tapi itu adalah simbol dukungan pada si pemuda untuk segera memulai usahanya. Bagi si pemuda, kepedulian dan dukungan itu adalah hadiah yang sangat istimewa. Keesokan harinya, semua senior eksekutif terbang kembali pulang ke Jerman dengan membawa hadiah spesial. Hadiah yang bukan berupa barang atau uang, melainkan sebuah pemahaman yang mendasar. Bahwa mereka tidak akan pernah bisa berinovasi jika mereka tidak benar-benar memahami siapa orang yang hendak mereka layani. Produk itu sama dengan sebuah hadiah. Produk yang Anda persembahkan untuk pelanggan Anda mewakili hubungan yang Anda ingin bina dengan mereka. Sebuah produk hebat akan membuat pelanggan merasa sangat dipahami, membuat mereka merasa spesial. Ketika Anda mampu memberikan hadiah seperti itu pada pelanggan Anda, maka mereka akan terus kembali kepada Anda, serta menceritakan produk Anda pada semua teman-temannya. Lebih dari 14 negara dan 20 kota akan melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil atau saya sebut dengan mobil konvensional. Norwegia menetapkan pelarangan itu mulai 2025 ini. Inggris mulai 2030. Kanada, khususnya Quebec, mulai 2035. Demikian juga Jepang dan China. Singapura akan mulai pelarangan itu di tahun 2040. Denmark bahkan lebih sadis lagi. Bukan cuma sekedar melarang penjualan, tapi juga melarang penggunaan mobil konvensional mulai 2035. Pertanyaannya, sejauh mana sih produsen mobil konvensional saat ini siap menghadapi itu? Seberapa mampu mereka bersaing melawan para produsen mobil listrik seperti Tesla? Dan apa yang menghambat mereka? Dan yang paling penting, apa pembelajaran yang kita bisa dapat dari proses transformasi industri yang masif dan fenomenal ini? Yuk, kita cari tahu. Kita bahas proses transformasi industri otomotif ini melalui perspektif produsen mobil listrik dan juga produsen mobil konvensional. Kemudian kita akan bahas kendala-kendala mereka hingga mengulas alternatif solusinya. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Para produsen mobil listrik jelas menjadi yang paling diuntungkan dengan kebijakan karbon netral yang berujung pada pelarangan penjualan mobil konvensional. Jika disebut produsen mobil listrik, biasanya yang muncul di benak kita kan Tesla ya. Walaupun sebenarnya Tesla jelas tidak sendirian. The Wall Street Journal membuat daftar 11 startup produsen mobil listrik potensial yang tengah membayang-bayangi Tesla.
Di antaranya ada Rivian, Lordstown, Fisker, Lucid, dan Canoo, yang mana telah mendapat suntikan dana lebih dari 10 miliar US dollar dari investor. Para startup mobil ini sesungguhnya nggak berkompetisi satu sama lain, karena mereka menyasar segmen pasar yang berbeda dengan menawarkan jenis kendaraan yang berbeda. Walaupun demikian, ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu mereka semua belum menjual mobil satupun juga. Maka sulit ya mengatakan bahwa mereka itu pesaingnya Tesla. Yang patut menjadi pesaing berat Tesla adalah produsen mobil listrik asal China. Dengan dukungan penuh pemerintah, sepertinya setiap hari ada aja ya perusahaan mobil listrik yang lahir di China. Dan di antara sekian banyak perusahaan itu yang saat ini tengah dapat sorotan dari pengamat maupun investor otomotif dunia adalah NIO. Nah, kisah NIO ini mirip dengan Tesla. Setelah bertahun-tahun penuh masalah dan bahkan hampir bangkrut, NIO kini menjadi perusahaan otomotif paling bernilai nomor 4 di dunia. NIO unggul bukan hanya dari teknologi mesinnya saja, melainkan juga dari aspek software. Karena sama seperti Elon Musk, founder NIO, William Li, memiliki latar belakang pengembang software. Setiap mobil NIO dilengkapi Smart Assistant bernama Nomi, yang bisa diperintah untuk membuka jendela, menaikkan suhu, memutar musik, hingga mengambil foto selfie. NIO juga memiliki opsi pembelian mobil tanpa baterai, sehingga dapat menurunkan harga jual secara signifikan. Baterai memang merupakan komponen yang paling mahal dari sebuah mobil listrik. Pembeli kemudian bisa menyewa baterai yang bisa ditukar sewaktu-waktu jika sudah habis dayanya di stasiun penukaran baterai yang tersebar di berbagai tempat di China sana. Perkembangan industri mobil listrik di China ini tidak lepas dari dukungan total pemerintahnya. China memiliki komitmen untuk menjadi karbon netral di tahun 2060 dan menjadi pemimpin dunia dalam hal teknologi mobil listrik. Untuk itu, pemerintah China memberikan subsidi yang besar pada masyarakat yang ingin memberi mobil listrik, mengeluarkan regulasi yang memudahkan para startup mobil listrik di China, hingga membantu pendanaan mereka. Tentu saja para produsen mobil konvensional yang sudah puluhan tahun berdiri dan menjadi penguasa pasar nggak mau dong ketinggalan. Mereka pun turut berlomba-lomba membangun mobil listrik mereka. Ada BMW dengan i modelnya, ada Volkswagen dengan seri ID-nya, kemudian ada Nissan Leaf, Hyundai Kona, Toyota RAV4 EV, Kia Niro, Mitsubishi i-MiEV, Renault Zoe, dan juga Volvo Polestar. Sebagian dari mobil-mobil tersebut sudah bisa dibeli pelanggan dan beberapa di antaranya kita sudah lihat meluncur di jalan-jalan. Namun tentu saja ya, beda antara membuat mobil listrik untuk branding dan pembuktian bahwa saya juga bisa loh buat mobil listrik keren, dengan secara all out serius memproduksi dan memasarkan ratusan ribu mobil listrik setiap tahunnya, seperti yang dilakukan oleh Tesla dan NIO. Lou Shipley, dosen senior di MIT dan Harvard, memiliki 2 mobil listrik, satu buatan Audi dan satu lagi buatan Tesla. Dia menyebutkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurutnya, ketika produsen mobil konvensional memproduksi mobil listrik, bahkan sekelas Audi, itu ibarat cuma memasang motor listrik ke dalam mobil konvensionalnya. Sementara mobil Tesla bukan hanya didesain dari nol sebagai mobil listrik, namun juga memiliki sistem software yang sangat canggih yang membuat pengalaman mengendarainya menjadi tidak ada duanya. Audi sebenarnya juga punya software, tapi fitur dan kemudahannya jauh di bawah Tesla. Karena memang software tidak pernah menjadi keunggulan kompetitif yang serius dibangun oleh Audi. Bagaimana sih sesungguhnya para produsen mobil konvensional saat ini memandang mobil listrik? Ada 2 polarisasi yang sangat kentara di sini. Ada Toyota yang berjuang untuk memperlambat transisi industri otomotif ke mobil listrik, dan ada Volkswagen yang menyambut transisi ke mobil listrik dengan sukacita. Dan juga tentu saja ada yang wait and see. Akio Toyoda, CEO dari Toyota, secara terbuka dan agresif menyerang Tesla serta mengatakan bahwa mobil listrik lebih merusak lingkungan daripada mobil konvensional. Dan katanya Jepang akan kehabisan listrik jika semua penduduknya menggunakan mobil listrik. Toyota juga aktif melobi pemerintah, termasuk pemerintah Amerika, untuk menunda kebijakan transisi menuju mobil listrik. Berbeda dengan Akio Toyoda, CEO Volkswagen Herbert Diess sangat antusias membawa perusahaannya bertransformasi menjadi produsen mobil listrik. Beliau bahkan di beberapa kesempatan memuji prestasi Elon Musk dalam mempopulerkan mobil listrik pada masyarakat dunia. Di akhir 2019, grup Volkswagen yang termasuk di dalamnya ada Audi dan Porsche mengumumkan peralihan bertahap untuk menghentikan semua produksi mobil konvensional secara total pada tahun 2026.
dan mulai membuat mobil listrik secara eksklusif. Volkswagen berinvestasi 28,1 miliar euro untuk memproduksi 70 model kendaraan listrik baru. Beberapa pabrik Volkswagen kini sudah beralih untuk secara eksklusif memproduksi mobil listrik. Antusias Herbert ini ternyata disambut positif oleh pasar. Perusahaan mobil asal Jerman ini sudah mengalahkan Tesla dalam penjualan mobil listrik di Eropa. Ada apa sih dengan produsen mobil konvensional? Anda mungkin berpikir, apa susahnya ya perusahaan-perusahaan besar itu beralih memproduksi mobil listrik? Ya, kalau sekedar membuat 1-2 mobil listrik sih jelas nggak susah ya. Tapi kalau mereka ingin mentransformasi bisnis mobil konvensionalnya menjadi bisnis mobil listrik, nah itu baru nggak mudah. Bukan karena mereka nggak mampu sebenarnya, melainkan karena menurut pakar inovasi dari Harvard Clayton Christensen, sebuah perusahaan tidak bisa mendisrupsi dirinya sendiri. Dalam konteks produsen mobil konvensional, ada 4 alasan kenapa mereka kesulitan mendisrupsi dirinya sendiri. Pertama, setiap perusahaan punya sumber daya yang terbatas. Mau dialokasikan kemana? Ke produksi mobil konvensional yang udah pasti untung dan akan dibeli orang, atau ke mobil listrik yang mereka sendiri nggak familiar dan belum tentu ada yang mau beli? Ya, jelas ke mobil konvensional lah. Kedua, target kerja, sistem penilaian kinerja, dan insentif karyawan pada saat ini didesain untuk memaksimalkan fokus dan energi karyawan ke produksi dan penjualan mobil konvensional. Jadi, kenapa harus mikirin dan buang tenaga untuk mobil listrik? Ketiga, mindset, proses kerja, dan teknologi yang diperlukan untuk sukses di bisnis mobil listrik berbeda dengan di bisnis mobil konvensional. Waduh, kita belum siap migrasi nih. Keempat, sebagai perusahaan besar penguasa pasar, mereka harus terus membuat para shareholder senang kan? Jangan sampai profit atau harga sahamnya turun. Nah, kalau maksa pindah ke mobil listrik sekarang, kita bisa jadi nggak jadi nomor 1 lagi dong. Udahlah, ini aja yang udah pasti bikin happy. Maka dari itu, menurut saya, regulasi pemerintah untuk melarang penjualan mobil konvensional itu bagus sebenarnya untuk mereka. Karena kalau tidak dipaksa, mereka akan terus terjebak pada memproduksi dan menjual mobil konvensional. Akibatnya, bukan hanya bumi kita ini akan semakin rusak, namun juga mereka nanti akan gigit jari ketika minat pelanggan sudah bergeser ke mobil listrik dan nggak ada lagi yang mau beli mobil konvensional mereka. Sementara saat itu pasar sudah dikuasai oleh pemain mobil listrik yang sudah mulai terlebih dulu. Nah, jadi daripada didisrupsi oleh pesaing kan lebih baik sekarang dipaksa kan oleh pemerintah untuk transformasi. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Untuk sukses bertransformasi menjadi produsen mobil listrik, ada 2 jalan yang bisa diambil. Pertama adalah sesuai saran dari Clay Christensen, buatlah perusahaan baru yang fokus bermain di mobil listrik. Manajemennya berbeda dengan perusahaan induk. Alokasikan sumber daya yang juga terpisah dari perusahaan induk. Bangun sistem yang secara khusus mendorong keberhasilan bisnis mobil listrik. Kemudian, berikan kebebasan padanya untuk mengatur strateginya sendiri. Tujuannya adalah ketika nanti bisnis mobil konvensionalnya sudah mulai menurun, maka perusahaan mobil listrik inilah yang kemudian akan meneruskan tongkat estafet keberlangsungan usaha. Sementara jalan yang kedua, yang relatif lebih berani sekaligus berisiko, yaitu lakukan pivot atau pivot secara masif. Putar haluan, tutup bisnis model konvensional secara bertahap, di saat yang sama bangun bisnis mobil listrik yang baru. Inilah yang dilakukan oleh Volkswagen. General Motors, perusahaan otomotif legendaris dari Amerika, mengikuti langkah Volkswagen itu. Di awal tahun ini, Mari Barra, CEO General Motors, mengumumkan pivot perusahaan untuk menjadi produsen mobil listrik secara penuh di tahun 2035, di mana mereka tidak akan lagi memproduksi dan menjual mobil konvensional. General Motors siap mengeluarkan investasi sebesar 27 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan untuk pengembangan mobil listrik. Saat ini, General Motors sudah menghabiskan 2,2 miliar US dollar untuk mengkonversi pabrik mobil konvensional mereka di Detroit menjadi hub mobil listrik perusahaan. Transformasi menjadi produsen mobil listrik tentu saja sangat kompleks. Ini bukan hanya masalah mengkonversi pabrik dan produknya ke mobil listrik ya, melainkan juga melakukan perubahan besar-besaran di supply chain, proses produksi, teknologi, hingga upgrade kapabilitas pekerja. Ekosistem industri mobil listrik juga masih dalam proses pembentukan. Saat ini ada lebih dari 1.500 startup yang mendukung ekosistem ini. Dari aspek electrification, Internet of Vehicles, smart sensors, augmented reality, artificial intelligence, big data, hingga autonomous driving. Nah, bagaimana produsen mobil mengakses dan mengintegrasikan supplier teknologi yang berserakan ini aja sudah jadi tantangan tersendiri. Nah, menurut Anda,
seberapa siap sih para produsen mobil konvensional saat ini untuk bisa bertransformasi menjadi produsen mobil listrik dalam waktu dekat? Siapa yang menurut Anda lebih berpeluang untuk memenangkan pasar mobil listrik di masa depan? Apakah para pemain industri otomotif lama atau para startup baru? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Intel yang selama 50 tahun menjadi raja industri mikroprosesor dunia kini mulai kehilangan pamor dan juga pangsa pasar. Beberapa pengamat bahkan meramalkan dekade ini akan jadi tahun-tahun terakhir kedikdayaan Intel. Sementara itu, AMD, sang underdog pesaing bebuyutan Intel yang selalu jadi nomor 2, kini berhasil naik dan merebut pangsa pasar Intel. AMD berada dalam trajektori menjatuhkan Intel dari singgasananya. Apa sih yang terjadi pada Intel? Dan apa yang membuat AMD bisa menggoyang kedikdayaannya? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah rivalitas selama 50 tahun ini? Yuk kita cari tahu. Saya akan mulai dengan menceritakan kisah kedua perusahaan ini sejak pendiriannya 50 tahun yang lalu, hingga mengurai bagaimana AMD, sang underdog yang selalu kalah bersaing melawan Intel, berhasil menggoyang sang raja dari tahtanya. Setelah itu, kita akan bahas pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari rivalitas kedua perusahaan ini. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Intel dan AMD sesungguhnya memiliki akar yang sama. Para pendiri kedua perusahaan ini sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama, yaitu Fairchild Semiconductor Company di San Jose, California, yang sekarang ini kita kenal dengan Silicon Valley. Sebagai insinyur muda, mereka ingin mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif. Namun sayang, atasan mereka memilih sikap berhati-hati hingga akhirnya menggugurkan aspirasi mereka. Maka pada tahun 1968, Robert Noyce dan Gordon Moore keluar dari Fairchild, kemudian mendirikan Intel. Andy Grove bergabung dengan Intel sebagai karyawan pertamanya. Setahun kemudian, 8 karyawan lainnya ikut keluar dari Fairchild, kemudian mendirikan perusahaan bernama Advanced Micro Device, disingkat dengan AMD. Awalnya, Intel maupun AMD memiliki posisi pasar yang kurang lebih sama. Hingga suatu hari, IBM memilih chip Intel dengan arsitektur x86-nya untuk mentenagai semua personal komputer yang mereka tengah buat. Sejak itu hingga hari ini, mayoritas komputer, apapun mereknya, menggunakan arsitektur x86 milik Intel tersebut. Dalam waktu singkat, Intel mengungguli AMD. Kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Untuk menghindari monopoli, IBM meminta Intel untuk mencari pemasok lain yang bisa memproduksi chip x86. Dan masuklah AMD, dengan lisensi dan spesifikasi untuk chip 286 dari Intel. AMD mulai memproduksinya untuk IBM. Namun, Intel yang nggak ingin pangsa pasarnya tergerus oleh AMD, mengembangkan chip seri 386 yang lebih bertenaga dan menolak memberikan AMD lisensi dan spesifikasi untuk chip 386 tersebut. Akhirnya AMD terpaksa melakukan reverse engineering atau rekayasa balik atas chipset 386 milik Intel tadi. Namun sebelum AMD bisa membangun versi 386-nya, Intel mengeluarkan seri 486. Meskipun versi 386-nya AMD itu jauh lebih baik dari Intel, bahkan bisa mendekati seri 486-nya Intel dari sisi kinerja, namun waktu yang dibutuhkan untuk merekayasa ulang chip akan selalu membuat AMD tertinggal dari Intel. Hampir sepanjang masa berdirinya, AMD menjadi underdog dari Intel yang mendominasi semua sektor pasar PC, termasuk prosesor berkinerja tinggi. AMD fokus pada chipset kelas menengah dan bawah yang ramah anggaran. Chip Intel memiliki reputasi lebih stabil dan mudah digunakan untuk mayoritas pengguna komputer. Sementara AMD lebih disukai oleh para pengguna advance yang tahu cara melakukan overclocking pada prosesor untuk membuatnya bekerja lebih cepat. Pada tahun 2005, Apple yang sebelumnya menggunakan chip PowerPC beralih menggunakan Intel untuk mentenagai seluruh lini produknya. Nah, hal itu makin meneguhkan Intel sebagai penguasa pasar mikroprosesor yang nggak ada tandingannya. Perlu diketahui juga ya bahwa Intel jauh lebih unggul di atas AMD dalam hal pemasaran. Intel mengganti merek x86 menjadi Pentium, sebuah nama yang lebih akrab sehingga mampu menjangkau masyarakat umum yang lebih luas. Pentium dan Intel Inside telah terbenam dalam pikiran kita semua, dan itu membantu Intel menjual lebih banyak produk.
Beda dengan Intel yang fokus pada pemasaran, AMD fokus lebih banyak pada research and development. Pada tahun 2007, AMD meluncurkan prosesor dual core yang pertama bernama AMD Athlon 64X2. Tapi sayangnya, seperti biasa, AMD nggak memasarkannya dengan baik. 1 tahun kemudian, meluncurlah Intel Core 2 Duo yang dipasarkan secara ciamik oleh Intel dan akhirnya berhasil menguasai pasar. Selama bertahun-tahun, sepertinya AMD ditakdirkan untuk memainkan posisi kedua setelah Intel dalam pangsa pasar mikroprosesor. Tanpa banyak persaingan, inovasi di Intel jadi melambat. Hampir semua penawaran baru dari Intel hanya memberikan sedikit peningkatan kinerja dari generasi ke generasi. Cukuplah untuk membuat pendapatan bisa tetap mengalir ke perusahaan. Intel akhirnya terjebak dalam birokrasi. Para engineer terbaik Intel mulai pergi meninggalkan perusahaan. Intel dipimpin oleh mereka yang tidak punya visi teknologi. Fokus mereka adalah menguruk keuntungan secepat-cepatnya. Maka ketika Apple datang untuk meminta Intel mendesainkan dan memproduksi chip untuk iPhone, mereka nolak. Alasannya sederhana. Menurut perhitungan, penawaran itu nggak cukup menguntungkan untuk Intel. Sebuah keputusan yang kemudian disesali Paul Otellini, CEO Intel pada saat itu. Lalu bagaimana Intel tetap bisa memimpin pasar di tengah melambatnya inovasi mereka? Jawabannya, selain melakukan rangkaian kampanye marketing yang ciamik, Intel melakukan praktek anti-kompetisi. Selain melanggar kontrak kerjasama dengan AMD, Intel sengaja memberikan informasi palsu untuk menghambat perkembangan AMD. Intel juga menyogok perusahaan-perusahaan seperti NEC, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Sony, hingga Dell, HP, dan Lenovo untuk tidak menggunakan chip AMD dalam produk-produk mereka. Di tahun 2009 terungkap Intel membayar Dell hingga 6 miliar US dollar. Selain itu, di tahun 2010, Intel juga ketahuan memasukkan data hasil benchmark dengan menggunakan custom code yang membuat prosesor Intel seolah-olah bekerja lebih baik dari AMD. Pada tahun 2014, Dr. Lisa Lu diangkat sebagai CEO AMD. Fokus beliau saat itu adalah menyederhanakan perusahaan dan mempercepat pengembangan teknologi baru. Pada tahun 2017, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen berdasarkan arsitektur mikroprosesor Zen baru mereka. Ini adalah alternatif yang lebih terjangkau untuk CPU kelas atas dan produk yang mampu menantang chip Intel terbaik. Inilah titik awal AMD dalam menggoyang tahta Intel sebagai produsen mikroprosesor pilihan pelanggan. Setelah peluncuran arsitektur Zen baru tersebut, pangsa pasar Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81% di tahun sebelumnya. Sementara AMD naik dari 18,1 menjadi 31%. Walaupun begitu, Intel tetap jumawa dengan membanggakan rekor pendapatan kuartal pertama di tahun itu yang mencapai 14,8 miliar US dollar dengan laba bersih 3 miliar US dollar. Brian Krzanich, CEO Intel kala itu meremehkan ancaman dari prosesor Ryzen AMD. Namun, menurut data CPU benchmark dari Passmark Software di kuartal pertama tahun ini, di 2021 ini, AMD menguasai 39,4% pangsa pasar untuk semua jenis CPU, sementara Intel menguasai 60,6%. Hebatnya, untuk pangsa pasar komputer desktop, AMD bisa mengungguli Intel dengan 50,7 pangsa pasar. Sementara Intel, pangsa pasarnya turun menjadi 49,3%. Di tahun yang sama, saat AMD merilis prosesor Ryzen-nya, Apple yang produk komputernya mengandalkan prosesor Intel mengeluhkan prosesor buatan Intel yang nggak bisa mengikuti peningkatan kapabilitas yang diharapkan Apple. Sering bermasalah katanya, dan juga panas. Namun, sayang Intel terlihat nggak serius dalam menangani keluhan Apple tersebut. Akhirnya, di tahun 2018, setelah 15 tahun kemitraan, Apple mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan Intel. Apple memutuskan untuk merancang chip mereka sendiri bernama Apple Silicon yang berbasis arsitektur ARM dan mengalihdayakan pembuatannya ke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Apple merilis Apple Silicon pertama yang diberi nama M1 pada tahun 2020. Semua laporan benchmark menunjukkan chip M1 ini yang berbasis ARM lebih cepat daripada chip Intel, menghasilkan lebih sedikit panas dan menggunakan daya yang jauh lebih sedikit. Kemampuan chip M1 ini yang merupakan grade terendah Apple Silicon bahkan bisa mengungguli kemampuan prosesor terbaru Intel generasi ke-11. Nah, ini jelas menjadi pukulan telak yang semakin menggoyang Intel dari singgasananya. Pukulan berikutnya datang dari Nvidia.
Melihat kedikdayaan arsitektur ARM yang digunakan Apple, perusahaan yang memproduksi graphic processing unit itu mengumumkan akan mengalihkan sebagian besar produknya untuk menggunakan arsitektur ARM. Selain membangun CPU bernama Grace yang berbasis ARM, NVIDIA juga membangun SGX SuperPOD, sebuah AI superkomputer berbasis cloud yang juga menggunakan arsitektur ARM. Samsung, Qualcomm, dan Microsoft juga dikabarkan akan memproduksi chip mereka sendiri dan meluncurkan laptop berbasis ARM. Dunia sepertinya bergerak ke arah ARM. Kenapa hal ini menjadi pukulan pamungkas untuk Intel? Karena semua chip Intel didesain dengan menggunakan arsitektur x86 buatannya. Maka jika banyak komputer beralih menggunakan chip berbasis arsitektur ARM, maka Intel menjadi nggak relevan. Intel akan kesulitan menjual produknya karena nggak kompatibel. Nah, saat ini AMD sedang bekerja keras merancang chip berbasis ARM yang digadang-gadang akan menjadi rival kuat Apple Silicon. Bagaimana dengan Intel? Intel ternyata nggak punya rencana untuk mengadopsi ARM dalam produk-produknya. Setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Tentu saja Intel nggak tinggal diam ya. Intel siap melawan balik. Nah, sebelum saya share apa strategi Intel selanjutnya, yuk kita bahas dulu lessons learned dari kisah rivalitas ini. Yang pertama, marketing yang ciamik nggak bisa menggantikan produk yang hebat. Selama bertahun-tahun, Intel berupaya menutupi kekurangan inovasi teknologinya dengan memainkan persepsi pasar dengan kecerdikan strategi marketingnya. Namun, seperti yang diajarkan Pak Hermawan Kertajaya dalam segitiga PDB-nya, ketika positioning yang dibenamkan ke kepala pelanggan itu nggak sesuai dengan differentiation-nya, artinya kualitas produk nggak sesuai dengan apa yang diposisikan penjual, maka brand integrity-nya akan rusak. Brand image ikut luntur. Bahkan bisa jadi identitas mereknya jadi berubah negatif di benak pelanggan. Yang kedua, integrasi vertikal itu bagus kalau Anda mampu melakukannya. Kalau enggak, maka itu akan jadi beban yang berat. Beda dengan AMD dan Apple yang mendesain chip sendiri namun mengalihdayakan produksinya ke perusahaan lain seperti TSMC, Intel melakukan keduanya secara mandiri. Pada awalnya Intel bisa mendesain dan produksi chipnya tanpa masalah. Karena saat itu Intel didukung oleh para engineer terbaik dan dipimpin oleh CEO yang punya visi teknologi. Namun ketika para engineer hebat ini pergi dan Intel dipimpin oleh CEO yang lebih suka membahas isi spreadsheet daripada mengulik teknologi, apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi mikroprosesor yang semakin rumit, Intel jadi kedodoran. Ketiga, keterbatasan dan kelemahan bisa jadi sumber kekuatan. Sementara kekuatan justru bisa jadi sumber kekalahan. Begitu kata Malcolm Gladwell dalam bukunya David and Goliath. Kesuksesan Intel yang tiada lawan itu akhirnya menjadi racun untuk dirinya sendiri. Intel tidak hanya terlena dan berhenti berinovasi, ia bahkan berbuat curang untuk menutupi kekurangannya. Sang raja berperilaku layaknya pecundang. Sementara AMD yang terpojok menjadi lebih fokus. Kreativitasnya muncul, adrenalin memuncah, kemudian berjuang membalikkan keadaan. Apa yang dipikir tidak mungkin menjadi kenyataan. Di awal 2021 ini, Intel mengangkat Pat Gelsinger sebagai CEO menggantikan Bob Swan. Dalam pidato strategis pertamanya, Pat mengungkap strategi Intel untuk kembali menguasai pasar mikroprosesor. Dia menyebutnya dengan IDM 2.0 yang berisi 3 inisiatif. Pertama adalah terus mengembangkan teknologi chip termutakhir menggunakan jaringan pabrik global miliknya. Intel akan merilis prosesor desktop 7 nanometer pertama Intel bernama Meteor Lake di tahun 2023. Sekedar info aja, tahun ini Apple akan meluncurkan produk dengan prosesor M1X yang dibangun dengan teknologi 5 nanometer. Bagi Anda yang belum tahu, 5 nanometer itu jauh lebih hebat dari 7 nanometer. Intel 7 nanometer tahun 2023. Kedua, Intel akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksi sebagian dari produk-produknya. Sepertinya Intel nggak ingin terbatas dengan kapabilitas manufacturingnya yang dapat sorotan negatif dari para investor. And that might be good for Intel. Yang ketiga, Intel akan membangun world-class foundry service, di mana Intel akan menjadi seperti TSMC, menjadi pabrik produksi chip untuk perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Dan untuk mensukseskan strateginya itu, Intel aktif mengambil hati para produsen PC. Salah satunya adalah melakukan kampanye iklan yang dibintangi Justin Long, yang dikenal dengan The Mac Guy dalam iklan Mac versus PC zaman dulu. Dalam iklan itu, Justin mengolok-olok produk Apple dan memuji-muji habis produk PC beragam merek. Sepertinya Intel sakit hati banget ya diceraikan sama Apple.
Nah, nggak tahu malunya, di tengah itu Pat Gelsinger mendekati Apple agar mau memproduksi chipset M1 Apple di 2 fasilitas barunya yang akan dibangun di Arizona. Kubrak. Oke, bagaimana menurut Anda nih? Apakah Intel akan bisa mengembalikan kejayaannya atau justru semakin hari akan semakin terpuruk? Kenapa? Nah, tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang materi yang saya sampaikan di video ini, silahkan cek deskripsi. Saya cantumkan semua link referensi yang saya gunakan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.